Sebagai wanita muslimah tentu kita tahu bahwa menutup aurat adalah wajib dan bukan pilihan. Aurat adalah bagian tubuh yang tidak boleh terlihat orang lain. Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah sependapat bahwa aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut. Sedangkan aurat perempuan menurut sebagian besar ulama adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Namun Abu Hanifah berpendapat, selain wajah dan telapak tangan, kaki juga boleh tidak ditutup. Di Indonesia sendiri kebanyakan lebih merujuk pada pendapat sebagian besar ulama. Hijab adalah bentuk menutup aurat, namun sayangnya banyak dari kaum wanita menghindari kewajiban ini dengan berbagai alasan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, "Hai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Di antara wanita muslimah, muncul beberapa istilah atau jenis hijab, seperti hijab. Dalam bahasa Arab berarti penghalang, sedangkan dalam ilmu Islam, hijab merujuk pada tata cara berpakaian yang pantas dan menutup aurat sesuai syariat agama. Hijab secara umum artinya menutupi sesuatu, bisa jadi berupa tirai pembatas, kelambu, atau yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak semua hijab adalah jilbab, namun setiap jilbab adalah hijab. Jilbab adalah gamis longgar yang menjulur ke seluruh badan hingga mendekati tanah, sehingga tidak membentuk lekuk tubuh. Himar atau kerudung adalah kain yang menutupi kepala, leher, menjulur ke bawah baik dari depan maupun belakang, dan menutup dada. Niqab adalah hijab panjang yang menutup hampir seluruh bagian kepala dan wajah kecuali mata. Burqa hampir mirip dengan niqab, bedanya burqa juga menutup mata pemakainya. Biasanya terdapat kain yang memiliki lubang-lubang kecil di bagian mata untuk melihat. Kewajiban memakai jilbab tidak terbatas pada menutup wajah, rambut, dan seluruh badan, tetapi harus pula memperhatikan aspek etika atau adab. Pakaian untuk menutup aurat bagi muslimah haruslah memenuhi syarat pakaian Islami. Di antaranya adalah menutup seluruh aurat. Kebanyakan wanita yang sudah berhijab lupa bahwa kaki, yaitu dari mata kaki ke bawah, juga merupakan aurat. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa menggunakan kaos kaki atau memanjangkan pakaian hingga kaki benar-benar tidak terlihat. Tidak membentuk lekuk tubuh dan transparan. Wanita yang memakai pakaian yang membentuk lekuk tubuh dan transparan diibaratkan seperti berpakaian tetapi telanjang, dikarenakan bentuk tubuh mereka yang masih dapat terlihat dengan jelas. Pada dasarnya mereka yang memakai pakaian yang seperti itu tidak termasuk menutup aurat, melainkan hanya membungkus aurat. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, yang berjalan berlenggak-lenggok guna membuat manusia memandangnya, mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal aroma surga bisa dicium dari jarak 500 tahun. Berhijab dengan punuk unta. Menurut para ulama, maksud dari wanita yang berhijab dengan punuk unta adalah muslimah yang memilin atau menumpuk rambutnya ke atas sehingga terlihat seperti punuk unta, atau muslimah yang menggunakan kain tambahan sehingga terlihat menonjol seperti punuk unta. Tidak menyerupai pakaian pria. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwa ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian seperti pakaian wanita dan wanita yang mengenakan pakaian seperti pakaian laki-laki. Dan hadis lain yang serupa bahwa diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.
Pakaian yang lazimnya dipakai laki-laki maka wanita dilarang memakainya. Tidak diragukan lagi bahwa penyerupaan salah satu dari dua insan yang berbeda jenis terhadap yang lain adalah bentuk penyimpangan fitrah. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, berarti ia termasuk golongan mereka." Hadis ini menunjukkan bahwa siapa saja yang menyerupai orang-orang fasik, kafir, atau ahli bid'ah dalam segala sesuatu yang menjadi ciri khas mereka, baik busana, kendaraan, atau sikap, berarti ia termasuk golongan mereka. Tabaruj. Tabaruj adalah segala perbuatan wanita yang menarik perhatian laki-laki, baik diniatkan maupun tidak. Tabaruj bisa berupa dandanan wajah, menggunakan parfum, bertingkah genit dan menggoda laki-laki baik melalui ucapan ataupun tingkah laku, atau menggunakan hijab yang tidak sempurna. Misalnya, transparan, ketat, atau menyingkap aurat yang seharusnya ditutup. Dari Rasulullah SAW bersabda, "Aku membaiatmu agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak melakukan kebohongan dari hadapanmu karena perbuatan lisan dan kemaluan, tidak meratapi orang mati, dan tidak tabaruj dengan tabaruj jahiliyah terdahulu." Sebaik-baik wanita kalian adalah yang penyayang, yang banyak melahirkan, yang cocok dengan suaminya jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita adalah yang tabaruj dan sombong. Mereka itulah orang-orang munafik. Tidak akan masuk surga salah seorang di antara mereka kecuali seperti gagak putih. Maksud tidak akan masuk surga salah seorang di antara mereka kecuali seperti gagak putih adalah karena mustahil. Mustahil seekor gagak berwarna putih. Artinya, ini adalah ancaman yang tegas dari Rasulullah SAW bagi wanita agar tidak bertabaruj.